Berita hari ini, terdapat perusahaan pinjaman online di Tangerang yang memiliki 13 aplikasi pinjaman online, 10 diantaranya ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Berdasarkan pemeriksaan petugas kepolisian Polda Metro Jaya, terdapat bukti ancaman oleh tim debt collector berupa ancaman langsung maupun ancaman menyebarkan data korban. Berikut cuplikan beritanya. Setiap berita yang kulihat, dari tahun ke tahun, kasus pelindungan data pribadi semakin meningkat ya, terutama dalam revolusi industri 4.0, di mana semua hal menggunakan digitalisasi. Ditambah lagi dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Bahkan hanya menggunakan satu jari saja, semua hal bisa dilakukan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu berita yang sedang marak saat ini itu adalah kasus pelindungan data pribadi terhadap pinjaman online. Kira-kira bagaimana ya tingkat kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi ini? Lalu, kenapa ya kasus pelindungan data pribadi terutama di Indonesia ini terus meningkat? Apa dikarenakan tidak ada dasar hukum yang mengatur terkait hal tersebut? Kalau dilihat dari sudut pandang perlindungan data pribadi, tingkat kesadaran dan kekhawatiran masyarakat menjadi cukup tinggi terhadap perlindungan data pribadi. Namun masih ada saja beberapa masyarakat yang tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Misalkan, pada saat ingin mengajukan pinjaman online, mereka langsung saja menyetujui perjanjian baku tanpa dibaca terlebih dahulu. Padahal kan bisa saja pinjaman online tersebut tidak ingin bertanggung jawab apabila data nasabahnya tersebar. Mungkin karena sekarang ini belum adanya aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Namun, perlindungan data pribadi diatur secara singkat di beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tapi kalau tadi kamu merujuk perlindungan data pribadi dalam digitalisasi, maka hal tersebut diatur dalam Undang-Undang ITE. Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE mengatakan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, dan sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Berdasarkan pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, bahwa setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Data pribadi sendiri dibagi ke dalam dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat umum
dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum yaitu data pribadi yang dapat dikombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang. Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik adalah data pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh, jadi seperti itu ya. Berarti KTP, akta kelahiran, alamat rumah, nomor telepon, dan lain-lain itu termasuk ke dalam data pribadi yang harus kita lindungi dan mendapat perlindungan dari pihak lain ya. Dari yang pernah aku baca, bahwa perlindungan data pribadi itu termasuk ke dalam hak asasi manusia. Apa benar ya kayak gitu? Kamu benar bahwa perlindungan data pribadi itu termasuk ke dalam hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi termasuk bagian dari hak privasi, yang mana mengandung pengertian 1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Yang kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Dan yang ketiga adalah hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Privasi juga merupakan hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan diberitahukan atau tidak kepada pihak lain. Namun, dengan perkembangan era digitalisasi saat ini dan pertukaran informasi yang begitu cepat, ibaratnya hanya dalam satu genggaman saja, membuat pemilik data semakin kecil ruang privasinya. Terdapat beberapa contoh kasus juga, yaitu salah satunya adalah kasus pinjaman online yang sedang marak. Misalkan, ketika kita ingin melakukan pinjaman online, pihak dari pinjaman online akan meminta data kita seperti KTP dan nomor handphone. Dengan adanya kedua hal tersebut, mereka dapat mengakses dan meretas segala data yang tersimpan di smartphone kita melalui email kita sendiri. Terlebih lagi, ada kasus lain juga di mana si A melakukan pinjaman online dan memberikan nomor temannya kepada pihak pinjaman online tersebut tanpa sepengetahuan temannya. Maka segala sesuatu mengenai penagihan utang selalu tertuju kepada temannya tersebut, sehingga data pribadi milik temannya sudah tersebar dan ruang privasi milik temannya juga sudah terganggu oleh hal yang seharusnya bukan urusan dia. Dalam kasus-kasus perlindungan data pribadi ini, ada nggak sih peran pemerintah di dalamnya? Dalam perkembangannya, khususnya pasca amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, hak atas pribadi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai hak konstitusional warga negara. Selain perlindungan konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai negara pihak dari International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, juga mengesahkan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Setelah pemerintah menandatangani kebijakan ICCPR, pemerintah wajib membuat peraturan khusus terkait perlindungan data pribadi yang mana memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah unifikasi atau pemberlakuan suatu hukum tertentu bagi seluruh rakyat di negara tersebut. Perlindungan data pribadi yang sampai saat ini masih tersebar di 30 peraturan perundang-undangan yang berbeda. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
dirancang secara khusus oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dirancang menggunakan acuan global. Salah satunya mengacu pada General Data Protection and Regulation atau GDPR yang dimiliki oleh Uni Eropa. Oh, jadi rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan segera disahkan ya. Semoga saja dengan adanya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nanti, kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi semakin jelas dan terperinci. Dan juga dengan segera disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia tidak tertinggal dalam hal regulasi perlindungan data pribadi. Dikarenakan teknologi dalam revolusi industri akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tapi sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru, ada nggak sih peraturan yang mengatur untuk menjerat pelaku pencurian data pribadi? Ada dong pastinya, sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang ITE, di mana seseorang yang mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun hingga melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanannya akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 46, yaitu bahwa setiap orang yang melanggar pasal 30 akan dikenakan pidana penjara paling lama 6-8 tahun dan denda sebanyak 600 hingga 800 juta rupiah. Sedangkan dalam kasus hacking atau melakukan penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain secara disengaja dan menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 45 Undang-Undang ITE, bahwa setiap orang yang melakukan tindakan hacking dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4-6 tahun dan denda sebanyak 750 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Wah, ternyata sanksi yang diberikan cukup berat juga ya. Tetapi sebanding sih dengan kerugian yang akan ditimbulkan dari kejahatan pencurian data pribadi tersebut. Lalu, bagaimana jika diri kita sendiri yang terkena pencurian data pribadi? Apa yang harus kita lakukan? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memberikan pengaduan kepada pihak yang berwenang bahwa telah terjadinya pencurian data. Aku akan jelasin ke kamu bagaimana alur yang dapat membantu untuk penyelesaian sengketa pencurian data. Yang pertama adalah datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana. Yang kedua, silakan langsung menuju ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yaitu unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian yang bertugas memberi pelayanan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberi bantuan dan pertolongan, serta pelayanan informasi. Nomor 3 adalah atas laporan yang diterima oleh SPKT atau penyidik akan dilakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. 4. Laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai registrasi administrasi penyidikan, yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan. Langkah yang kelima adalah setelah itu berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan dilakukan proses penyidikan. Berbeda dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 41 sampai Pasal 44 yang menyatakan bahwa terdapat pengecualian terhadap pemberian data pribadi. Yang pertama adalah untuk kepentingan perpajakan. Yang kedua,
untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Yang kelima, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank. Keenam, atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Dan yang terakhir adalah dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Berdasarkan penjelasan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan bahwa tukar-menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Wah, jadi seperti itu alur penyelesaian sengketanya. Kita sebagai pengguna teknologi haruslah cerdas untuk memilih apa yang harus dilakukan dan tidak, serta harus juga berusaha mencegah dari tindakan yang menyebabkan kerugian bagi diri kita. Semoga orang-orang lebih bisa care ya terhadap keselamatan diri mereka, lebih berhati-hati terutama mengenai data pribadi yang mereka berikan, lebih teliti lagi melihat ketentuan yang diberikan sebelum memberikan data pribadi diri kita. Benar sekali, sebagai generasi yang hidup di zaman teknologi, kita harus peduli terhadap perlindungan data pribadi, terutama data diri kita sendiri. Karena jika diri kita lalai, maka kita juga yang akan dirugikan. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Sama-sama, semoga informasi yang aku berikan dapat membantu kamu ke depannya ya. Nah, sudah pada mengerti kan mengenai apa itu data pribadi dan bagaimana pengaturannya di Indonesia? Intinya, setiap orang pasti memiliki data pribadi dan hal tersebut bersifat sangat sensitif. Seperti kasus yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya mengenai kebocoran data pribadi dikarenakan aplikasi pinjaman online. Hal tersebut dapat terjadi karena ketidaksadaran dan kelalaian masyarakat juga dalam hal membaca ketentuan-ketentuan yang tercantum pada halaman awal aplikasi pinjaman online tersebut. Karena hal itu, banyak orang yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penyalahgunaan data pribadi seseorang. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam menjaga data pribadi yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus memilah dari sekarang apa saja aplikasi yang akan kita gunakan dan tidak boleh sembarangan dalam memberikan data diri kita kepada pihak lain. Serta kita harus memikirkan dampak yang akan terjadi sebelum memberikan data yang kita miliki. Jika kalian mengalami pencurian data pribadi, jangan pernah takut dan ragu untuk melaporkan tindak pidana tersebut. Laporkan saja kasus tersebut kepada pihak yang berwajib agar segera ditangani hingga kasus tersebut selesai dengan tuntas. Terima kasih sudah menonton video pada hari ini teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.